kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Gue pengen nanya nih, ada gak sih di antara kalian yang lagi ngerasa jenuh, bosen, atau bahkan lagi stres? Tenang aja, gue punya solusinya. Salah satu caranya adalah dengan traveling. Di video ini akan ada beberapa poin yang nantinya akan gue bahas. Nah, kalian harus tahu nih guys, kalau traveling itu selain berkunjung ke tempat wisata, juga bisa sebagai self-healing untuk kita. Traveling can be a good self-healing method. Sayangnya nih, terdapat pro dan kontra mengenai metode ini. Ada yang nganggap kalau ngapain sih traveling kalau cuma buang-buang duit aja, atau ngapain sih traveling kalau cuma buat pamer di sosmed. Nah, tapi sebagian lainnya pun juga banyak yang setuju. Mereka yang setuju itu nganggap kalau berwisata ke alam bisa membuat lebih rileks dan sejenak jauh dari kebisingan ibu kota. Nah, teman-teman coba deh lihat cuplikan video ini. Lihat deh ekspresi wajahnya. Terlihat bahagia kan? Dari cuplikan video tadi itu terbukti bahwa traveling bisa buat kita lebih bahagia. Menurut survei yang dilakukan oleh Booking.com kepada 17.000 orang dari 17 negara itu menunjukkan bahwa traveling bisa bikin lebih bahagia daripada aktivitas lain. Bahkan nih, kebahagiaan saat traveling itu melebihi kebahagiaan saat merencanakan pernikahan hingga menyebut kelahiran bayi loh. Wow, pengaruhnya begitu besar ya. Jika kita bahagia, maka kondisi kesehatan jiwa pun juga akan lebih stabil dan sehat. Setelah kita merasa bahagia saat traveling, maka di saat itulah kita tahu bahwa kesehatan jiwa kita sudah mulai terobati secara perlahan-lahan. Energi yang kita dapat pun menjadi lebih positif dan jauh dari pemikiran negatif. Hal itu bisa terjadi karena kita berinteraksi dengan orang baru, belajar budaya setempat, juga ya karena view dari tempat wisatanya yang indah, ya kan? Nah, selain itu, segala kesenangan yang didapatkan dari traveling merupakan sumber dari produksi hormon endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Nah, teman-teman, jadi gitu aja deh kurang lebih penjelasan tentang bagaimana traveling bisa dijadikan sebagai self-healing untuk kita. Dari semua yang udah dibahas tadi, pada intinya, traveling ini merupakan salah satu metode yang ampuh untuk kalian yang mau coba self-healing dengan cara yang berbeda. Traveling bisa bikin kita bahagia dan menyehatkan kesehatan mental. Traveling pun gak melulu harus ngeluarin duit banyak kok. Kalian bisa cari aja tempat yang price-nya sesuai dengan kantong kalian. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri deh, di Indonesia kaya banget sama potensi wisata yang ada. Oke, kalau begitu mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga kalian bisa enjoy ya sama pembahasan yang gue buat ini. Sampai jumpa, bye! Halo semua, hari ini gue bakal membahas tentang skincare. Nah, sebelumnya kalian masih sering bingung gak sih dalam memilih produk skincare yang tepat untuk merawat kulit? Atau jangan-jangan kalian masih sering bingung nih dalam memilih produk skincare untuk perawatan dasar? Atau juga jangan-jangan kalian masih sering salah beli produk skincare nih, makanya muka kalian semakin parah? Jangan khawatir, gue juga pernah kok di kondisi itu. Nah, kebetulan hari ini gue bakal bahas tentang skincare dan apa-apa aja yang harus diperluin untuk merawat kulit wajah supaya kulit wajah kita sih kata orang-orang mah semakin glowing. Nah, kalau gitu langsung aja deh gue bahas. Nah, untuk merawat muka diperlukan membersihkan muka dengan sabun cuci muka. Pemilihan sabun cuci muka harus sesuai dengan tipe jenis kulitnya dan kandungannya. Tipe jenis kulit kering membutuhkan sabun cuci muka yang mengandung pelembab, sedangkan tipe jenis kulit berminyak membutuhkan sabun cuci muka yang mengandung pelembab dan eksfoliasi ringan. Manfaat sabun cuci muka dapat menghilangkan kerutan pada wajah dan mengurangi resiko permasalahan pada kulit. Namun, sabun cuci muka dapat mengurangi kelembapan kulit loh. Kalau gitu, apa yang harus dilakuin buat mengembalikan kelembapan alami pada kulit? Ya, menggunakan pelembab. Pelembab mampu mengembalikan kelembapan alami pada kulit dan kadar pH pada kulit. Kelembapan alami itu kondisi kulit di mana dipengaruhi oleh kandungan air di dalam kulit. Sedangkan pH kulit adalah ukuran untuk menunjukkan ke kadar asam pada kulit wajah. Nah, manfaat pelembab itu bisa mengembalikan kelembapan alami dan kadar pH pada kulit sehingga kulit bisa menjadi lebih lembab, halus dan sehat. Nah, untuk melindungi muka kita dari sinar paparan matahari diperlukan dengan tabir surya. Tabir surya terdapat kandungan PA dan SPF.
PA mampu melindungi wajah kita dari sinar UVA, sedangkan SPF mampu melindungi kulit wajah kita dari sinar UVB. Nah, pemilihan tabir surya juga perlu diperhatikan dengan tipe jenis kulitnya dan bentukannya. Untuk tipe kulit jenis yang kering diperlukan sunscreen atau tabir surya dalam bentuk krim, sedangkan tipe kulit berminyak diperlukan tabir surya dalam bentuk gel. Gimana? Menurut kesimpulan gue itu, untuk memilih produk skincare harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kandungannya. Gimana? Jadi paham kan untuk memilih produk skincare yang tepat? Dari penjelasan gue yang sebelumnya, perawatan kulit yang dasar mampu mengurangi permasalahan kulit dengan hubungannya itu pemilihan sabun cuci muka, pemilihan pelembab, dan pemilihan tabir surya. Dan juga harus memperhatikan beberapa aspek yang lain. Nah, intinya nih ya, untuk mendapatkan kulit yang sehat diperlukan perawatan kulit yang rutin dan pemilihan produk skincare yang tepat. Nah, harus terus jaga kesehatan kulit kalian ya. Sampai sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Givan Rizky Akbar akan menceritakan kepada teman-teman semua mengenai kisah hidup dari seorang gembong narkoba terkenal pada tahun 80-an, yaitu Pablo Escobar, teman-teman. Siapa sih Pablo Escobar ini dan gimana sih awal kehidupannya? Nah, ini teman-teman penasaran ya, gimana sih awal kehidupan Pablo ini? Jadi Pablo itu lahir pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 1 Desember di Rio Negro, Kolombia, teman-teman. Pablo juga dibesarkan oleh kedua orang tuanya, yang mana ayahnya adalah seorang petani dan ibunya adalah seorang guru. Ia bukan berasal dari keluarga yang kaya, teman-teman. Beranjak remaja, Pablo mulai melakukan tindak kejahatan kecilnya, teman-teman. Seperti menjual tiket lotre palsu dan bahkan menjual batu nisan, teman-teman. Lalu beranjak dewasa, Pablo bersama teman-teman dekatnya mulai membuat sebuah organisasi narkobanya. Dalam organisasinya yang bernama Kartel Medellin, Pablo sukses dengan cepat. Bahkan di umur 30, teman-teman, ia sudah berhasil menjadi seorang miliarder dan namanya masuk ke dalam 10 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Ya, diperkirakan 80% kokain masuk ke Amerika Serikat itu adalah ulahnya Pablo Escobar. Lalu ia juga turut menjadi politikus, tapi sayangnya ia turun dari pencalonan presidennya karena rivalnya Luis Carlos Galán melaporkan mata pencarian Pablo Escobar. Lalu Pablo juga membakar gedung Mahkamah Agung serta berkas-berkas file kejahatannya dan membunuh separuh hakim Mahkamah Agung pada saat itu. Tapi di balik itu semua, Pablo Escobar bagi rakyat Medellin adalah seorang yang baik hati dan dermawan, karena ia selalu membantu rakyat-rakyat miskin di sana, menolong seperti memberikan uang, membuat rumah sakit, membuat sekolah, dan bahkan membuat lapangan untuk anak-anak bermain bola. Namun dalam akhir hidupnya, dalam 16 tahun terakhir sebelum akhir hayatnya, Pablo Escobar hidup dalam kejaran polisi dan pemerintah Kolombia, teman-teman. Nah, sekarang seperti yang telah kita lihat gitu, masalah Pablo Escobar sebagai seorang pemuda membawanya menjadi seorang raja narkotika yang terkenal dan paling sukses pada saat itu membawa kematiannya itu. Nah, Pablo Escobar juga berhasil mengubah cara pemerintah Kolombia bertindak dan membuatnya lebih kuat. Saya percaya ia adalah Robin Hood Kolombia, teman-teman. Dan kata-katanya Pablo yang paling terkenal itu, menurut penulis Gabriel Marquez di LA Times, ialah, saya lebih baik mati di sel Kolombia dibanding saya mati di sel Amerika. Sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Teman-teman tahu nggak makanan Indonesia yang tingkat kepopulerannya hingga ke dunia? Ya teman-teman, benar, rendang. Tapi sebelum kita bahas kenapa rendang begitu populer, mari kita bahas dulu filosofis dari rendang. Mengenai filosofis dari rendang, orang Minang percaya bahwa saat memasak rendang,
ada 3 makna filosofis yang ada di baliknya, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan kegigihan. Saat memasak rendang, seseorang membutuhkan kesabaran dan kegigihan dalam mengaduk rendang. Seseorang membutuhkan kebijaksanaan dalam mengatur suhu api. Selain itu, kebijaksanaan juga diperlukan dalam memilih bahan seperti daging, cabai, dan rempah-rempah lain untuk mencapai cita rasa yang diinginkan. Tidak hanya itu, aspek kesabaran dan pengalaman juga dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan dalam membuat rendang. Itu dia filosofi rendang. Sekarang kita bahas kenapa rendang begitu populer di Indonesia, bahkan di dunia, selain karena rasanya yang enak ya. Rendang jadi makanan yang populer karena situs berita ternama yang menjadikannya makanan terenak di dunia urutan pertama pada tahun 2017 yang lalu. Selain itu, masuk urutan ke-11 pada tahun ini. Ada alasannya rendang diakui sebagai makanan terenak di dunia. Rasa rendang ternyata cocok di lidah masyarakat internasional. Hal ini tidak terlepas dari rendang sendiri yang memiliki kemiripan rasa dengan kuliner-kuliner bangsa lain. Meskipun rendang berasal dari Sumatera Barat, rendang memiliki cita rasa yang mirip dengan makanan khas India seperti kari daging. Rendang juga cocok dengan lidah orang Eropa karena memiliki cita rasa yang sama dengan makanan Eropa Timur. Selain itu, Malaysia yang juga memiliki kuliner sejenis rendang dengan sedikit perbedaan. Hal ini menjadikan rendang cocok sebagai makanan global. Itu dia alasan kenapa rendang populer banget. Jadi kesimpulannya, orang Minang percaya saat memasak rendang ada 3 makna filosofis. Yang pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah kebijaksanaan, dan yang ketiga adalah kegigihan. Rasa rendang yang cocok di lidah masyarakat internasional menjadikan rendang begitu populer. Terima kasih teman-teman.